Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Budu ya harap kabar kalian itu selalu baik-baik saja, selalu bahagia, selalu sehat walafiat ya. Baik, nah hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa itu ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, dan terakhir adalah Kerajaan Cirebon. Semuanya itu akan kita bahas dan belajar bersama-sama di video pembelajaran kali ini ya. Ayo kita simak bersama-sama. Oke, ini adalah Kerajaan Demak. Jadi yang pertama, kerajaan di Pulau Jawa yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, berdiri pada tahun 1500 Masehi. Untuk raja-rajanya yang pertama adalah Raden Fatah. Nah, Raden Fatah ini merupakan pendiri dan raja pertama dari Kerajaan Demak. Yang kedua, Pati Unus, tiga Sultan Trenggono, dan yang keempat adalah Sunan Prawoto. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Demak dilatar belakangi melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit dan mulai menguatnya pengaruh Islam di Pulau Jawa. Dan pada tahun 1518 Raden Fatah meninggal atau wafat. Dan selanjutnya pemerintahan untuk menjadi pemimpin Kerajaan Demak dilanjutkan oleh Pati Unus. Namun Pati Unus di sini memerintah selama 4 tahun dan beliau wafat tahun 1522. Dilanjutkan adiknya, yaitu yang bernama Sultan Trenggono yang diangkat oleh Sunan Gunung Jati dan bergelar Ahmad Abdul Arifin. Kerajaan Demak mencapai kejayaannya pada masa Sultan Trenggono. Sultan Trenggono mengirimkan Fathahillah dan pasukan-pasukannya ke Banten. Dan dengan bantuan pasukan Cirebon, Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaan Demak semakin luas. Dan pada tahun 1546 Sultan Trenggono wafat. Sejak itu Demak mulai mengalami kemunduran akibat terjadinya perebutan tahta kerajaan. Tahta kerajaan Demak pada saat itu pun jatuh ke tangan Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kemunduran ini ia kemudian memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya ke Kerajaan Pajang. Untuk selanjutnya yang kedua adalah Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang ini dengan disahkan oleh salah seorang dari Wali Songo, yaitu bernama Sunan Giri, Joko Tingkir yang bergelar Hadiwijaya menjadi Sultan pertama Kerajaan Pajang pada tahun 1568 Masehi. Setelah Hadiwijaya menduduki tahta Pajang, ia menghadiahkan daerah Gede Yogyakarta dan mengangkat Ki Ageng Pemanahan menjadi adipati di daerah itu. Dan pada saat itu Ki Ageng Pemanahan wafat. Adipati digantikan anaknya yang bernama Sutawijaya. Sementara itu adipati di Demak diserahkan kepada Pangeran Arya Pangiri. Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun 1582 Masehi dan digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Benowo. Saat Pangeran Benowo berkuasa, Arya Pangiri berusaha merebut kekuasaan di daerah Pajang, namun dapat digagalkan atas bantuan Sutawijaya. Pangeran Benowo memang tidak sanggup menggantikan kedudukan ayahnya. Oleh karenanya, ia menyerahkan tahta kerajaan kepada Sutawijaya. Oleh Sutawijaya, Pajang dipindahkan ke Mataram pada tahun 1586 Masehi. Untuk kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini pendirinya adalah Sutawijaya yang bergelar Sinopati pada tahun 1575 sampai 1601 Masehi.
Penambahan Senopati wafat tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah Kerajaan Mataram pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang digantikan oleh Raden Mas Rangsang atau yang bernama Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram ini mencapai kejayaan. Dan di sini saya sampaikan beberapa prestasi-prestasi Sultan Agung, di mana Sultan Agung inilah, masa pemerintahan Sultan Agung inilah mencapai masa kejayaannya Kerajaan Mataram. Yang pertama, dalam bidang politik. Dalam bidang politik, Sultan Agung berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa dan anti kepada penjajah Belanda. Sedangkan dalam ekonomi beliau meningkatkan hasil beras dan melakukan transmigrasi ke daerah-daerah yang subur. Sedangkan di bidang sosial budaya, beliau menciptakan kebudayaan kejawen, menyusun tarik tahun Jawa dan mengarang kitab sastra gending yang berjudul Kitab Filsafat Kehidupan dan Kenegaraan. Namun sayangnya, pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Selanjutnya, Kerajaan Mataram ini pecah menjadi dua, sebagaimana hasil perjanjian Giyanti pada tahun 1755, bahwasannya Kerajaan Mataram pecah menjadi dua. Yang pertama, Kesunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Paku Buwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Dan yang kedua, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I, pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Dan pada tahun 1813, Mataram terpecah lagi menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegara. Untuk kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sedangkan pada tahun 1680 muncul sebuah perselisihan di dalam kerajaan. Lalu akibatnya apa? Akibatnya perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Perpecahan ini lalu dimanfaatkan oleh siapa? Dimanfaatkan oleh VOC atau dari penjajah Belanda yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji untuk menguasai kerajaan Banten. Selanjutnya yang terakhir adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini pada awal abad ke-16, Cirebon berada di bawah pakuan Pajajaran. Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana ditempatkan sebagai juru labuhan di Cirebon. Syarif Hidayatullah adalah pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah yang menjadi pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dengan kemudian juga Banten.
Nah, itulah anak-anak penjelasan dari materi kerajaan Islam di Pulau Jawa, mulai dari Kerajaan Demak sampai dengan Kerajaan Islam di Cirebon. Bagi anak-anak yang masih belum paham atau ada pertanyaan, kita lanjut di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.